Ya, suara Gracia FM, The Sound of Life. Shalom, selamat malam ya keluarga Gracia semua. Di kesempatan malam hari ini kembali bertemu bersama saya Nathan yang akan setia menemani Anda khususnya di malam minggu ini. Ini sangat spesial banget seperti yang tadi sudah diinfokan ya, atau kemarin-kemarin sudah diinfokan. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial sekali ya. Keluarga saya pasti tahu siapa. Dia salah satu putri kebanggaan dari kota Cirebon yang sudah menjuarai ajang pencarian bakat atau yang disebut The Voice of Germany ya, yaitu tahun kemarin 2019, yaitu adalah Claudia Immanuela. Selama kurang lebih ya, kita akan coba tersambung dulu dengan Audi. Dan untuk keluarga rahasia, malam hari ini saya membuka line interaktif untuk Anda yang mau bergabung, mau bertanya-tanya langsung ya sama Audi. Anda bisa pergunakan line SMS ataupun WhatsApp di nomor 0817 222 959. Dan tampaknya sudah terhubung ya. Saya coba sapa terlebih dahulu nih. Halo, selamat. Selamat malam atau selamat siang. Selamat malam di Indonesia, selamat siang di sini. Oke, guten Tag, Audi. Sempat cari ini dulu apa namanya kamus tadi ya, ucapan selamat siang. Mantap. Bahasa Jerman ya. Halo Audi, gimana kabarnya nih? Tuhan baik, thank you. Oke, luar biasa banget ya. Kami dari Radio Suara Gracia mengucapkan terima kasih banyak untuk ketersediaan Audi di malam hari ini untuk bisa ngobrol bareng bersama keluarga Gracia yang tampaknya dimanapun ya, udah nama Audi kemarin udah sempat viral banget, udah booming banget ya, viral yang luar biasa, membawa prestasi yang bagus sekali. Nah, di sana lagi musim apa sekarang? Di sini lagi udah menuju winter sih, kayak udah suhunya udah 6 derajat, 5 derajat gitu. Oh, gitu. Akhir bulan ini udah winter. Udah winter ya. Oke, berarti selisih jam di sana berapa jam? 6 jam lebih lambat di sini daripada WIB. Oh, berarti di sana jam 1 ya? Satu, betul. Ya, oh, berarti momen-momennya lagi ini ya, kalau misalnya after lunch gitu kan, mau ngadepin aktivitas lagi kan agak sedikit yang, aduh gimana. Tapi aku semangat banget ya di siang waktu Jerman untuk menyapa keluarga Gracia. Coba deh sapa dulu apa namanya keluarga Gracia yang malam hari ini kayaknya udah banyak banget udah stay tune baik di radio ataupun di streaming ataupun di aplikasi Play Store. Silahkan. Halo, selamat malam semuanya, keluarga Gracia. Aku Audi. Dulu nih ya, dites dulu nih kalau emang bener asli Cirebon. Coba sapa keluarga Gracia pakai bahasa Cirebon. Bisa nggak? Halo, keluarga Gracia. Aku Audi. Priben kabare, Je. Terbukti ini ya, keluarga Gracia memang Claudia Immanuela ini memang asli putri dari kota Cirebon yang memang sudah di dunia ya, setelah menjuarai The Voice of German kemarin, namanya sudah viral banget dan dikenal. Dan keluarga Gracia silakan yang malam hari ini yang sudah bergabung mau bertanya-tanya langsung ya, mumpung sama ada Audinya sekarang langsung Anda bisa pergunakan line SMS WhatsApp di nomor 0817 222 959. Audi, kangen Cirebon gak nih? Kangen. Kangen aja atau kangen banget? Kangen banget sih, soalnya kan kayak keluarga di Cirebon, terusnya dulu kan juga sekolah di Cirebon terus. Ya, pokoknya kayak literally 17 tahun dari 20 tahun hidup saya tuh di Cirebon. Berarti sampai sekarang belum balik sama sekali ke Cirebon? Belum dari sejak ke Jerman tuh baru balik ke Cirebon tahun kemarin. Belum sama sekali bahkan. Oh, Ke belum Indonesia. sekali gitu ya. Berarti after celebrate kemarin winner di The Voice of German itu sampai sekarang itu berarti belum ketemu, belum nginjek lagi tanah kelahirannya gitu ya ke Belum, Cirebon. makanya.
Oh, Iya, berarti udah sangat-sangat kangen banget ya. Oke, sih. kira-kira yang dikangenin Audi dari kota Cirebon itu apa? Yang pertama, kamar tidurku. Kamar tidur. Terus, Terusnya, keluarga. oh, pasti Pasti. ya. Terus teman-teman. Hmm. Atmosfernya gitu, kayak suasananya. Terus nongkrong-nongkrongnya. Makanannya. Makanan khas kota Cirebon yang Audi kangenin banget apa nih kira-kira? Nasi jamblang. Nasi jamblang, Ya, terus eh, nasi ati. nasi hati, Kepala nasi asem. favorit ya. Terus empal asam, ada lagi? Terus tahu gejrot. Tahu gejrot ya. Wah, ini udah pas tadi, pas banget di sana lagi siang-siang, lagi outdoor lah. Semoga ditanyain tentang kuliner kayak gini, Audi nggak sampai ini ya. Pas. Oke, udah jelas pasti ya. Selama berarti udah berjalan berapa tahun di Jerman, Audi? Udah 2,5 tahun. Oh, udah 2,5 tahun ya, dan memang masih belum ada apa namanya kesempatan untuk ini ya pulang Belum. ke Indonesia atau ke Cirebon ya. Semoga nanti bisa ada waktu yang tepat juga ya untuk Audi. Audi kesibukannya apa nih untuk saat-saat ini di masa sekarang ya pandemi? Atau misalnya before pandemi, after pandemi kesibukannya apa nih? Kemarin waktu habis menang itu aku ada konser keliling Jerman. Jadi kayak tour Hmm. gitu, 20 kota di Jerman. Itu konsernya selama 1 bulan, jadi kayak hampir setiap hari kita konser di kota yang beda-beda gitu. Oh gitu. Terusnya, hmm, terusnya ini sih, sekarang lagi studi sama nyiapin buat single dan album. Wow, berarti di sela-sela kesibukannya lagi studi gitu ya, Audi juga punya salah satu project yang pastinya keluarga Gracia ataupun fans dari Audi pasti nanti-nantiin banget nih ya, kira-kira kapan nih singlenya atau albumnya bakal bisa didengerin langsung gitu ya. Nah, kira-kira kalau untuk seperti itu, Audi sendiri ini nggak apa namanya ngerasa bentrok nggak jadwalnya atau misalnya apa namanya mengganggu tidak dengan studi dengan juga sekarang proyek rekaman yang lagi dihadapin. Kalau mengganggu, enggak sih. Karena juga aku studinya kan sekolah aku musik. Hmm, Jadi oke oke. aku kayak nggak harus belajar hal-hal yang selain musiknya. Jadi kayak semuanya udah sejalur gitu menurut aku ya. Terusnya di kuliah itu kan aku juga belajar hal-hal yang mendukung aku buat jadi seorang seniman, jadi seorang musisi gitu-gitu. Kayak aku belajar teknik, aku belajar teori, dan aku belajar yang kayak producing, mixing, mastering segala macam. Jadi menurut aku kayak bahkan pas aku lagi kuliah pun aku bisa juga kayak mengerjakan musik aku gitu. Oh gitu, karena memang jurusan yang diambil Audi pun sejalur banget nih ya. Kalau Jadi ibaratnya banget. no worry gitu ya, nggak ada problem Ya. juga ya. Maksudnya tuh dalam Audi bisa bagi-bagi waktu. Oke, nah bisa nggak ceritain tentang akhirnya waktu itu Audi memutuskan untuk ikut audisi The Voice of Jerman? Saat itu pernah mimpi nggak sih Audi bisa sampai keluar sebagai winernya, yang ibaratnya jelas-jelas Audi itu bukan warga orang Jerman gitu kan ya? Itu gimana? Ya waktu itu kayak pertama ikut gara-gara dari dulu kan dari di Indonesia juga aku suka ikut-ikutan kayak gitu kan. Kalau dulu tahu aku pernah sama Mia juga. Oh, alumninya berarti. Apa? Alumninya. Alumni Mamma Mia. Aku pernah ikut Mamma Mia gitu. Terus kayak emang udah pengen gitu ikut dari dulu. Nanti ke Jerman aku pengen ikut gitu The Voice atau German Idol gitu. Hmm. Tapi aku kayak dari dulu, dari waktu aku les Jerman pertama kali, aku belajar bahasa Jermannya tuh dari The Voice Kids Germany. Oh, gitu. Kayak iya, abis les bahasa Jerman itu kan di Bandung. Terus tiap pelajaran pulang itu kayak nonton YouTube gitu, nonton YouTube sama sepupu aku kayak, nanti gimana ya kalau gue udah di Jerman, gue di situ loh, gue di situ kayak aku bilang kayak gitu, iya iya pokoknya kayak apa, lu harus pilih si ini gitu kan. Kita udah ngayal-ngayal dulu gitu, hayalan. Hmm. Terusnya eh, aku juga udah sempat daftar buat German Idol Hmm. waktu Oh, itu waktu itu pertama-pertama. sama apa namanya kompetisinya itu bersamaan atau gimana?
Enggak, waktu aku datang kan Juli 2018. Iya, Juli 2018. Terus tuh German Idol duluan yang ada audisinya di Oktober 2018. Nah, tapi tuh aku kayak bahasa Jermannya tuh masih belum pede. Karena aku bener-bener basic banget kan. Aku baru basic belajar bahasa Jerman di Indonesia, terus aku langsung ke Jerman gitu. Jadi bener-bener aku harus dari bawah lagi gitu. Nah, terus kayak aku belum pede gitu. Terusnya juga kalau misalnya aku masuk, aku harus delay buat sekolah bahasanya dulu kan. Karena kegiatan di sananya kan pasti kayak padat gitu. Terus itu udah sampai di ini tuh di SMS-in terus sama si German Idol-nya. Oh gitu. Ayo dong datang gini. Terus aku kayak nggak bisa, aku nggak bisa gitu. Terusnya udah gitu ada ini The Voice itu ada iklannya waktu Desember atau Januari gitu. Aku lagi les untuk persiapan ujian masuk ke college. Karena kalau di Jerman itu nggak bisa langsung kuliah, kita harus college dulu 1 tahun. College-nya dulu gitu ya. Penyetaraan. Iya. Aku lagi les itu tuh, terus kayak lihat di internet ada iklannya The Voice of Germany, terus kayak coba daftar gitu kan. Terus masukin link YouTube yang aku pernah tampil, terus kayak aku masukinnya waktu itu pas aku tampil di pensi sekolah gitu di Cirebon, link YouTube-nya. Terusnya aku coba daftar di email sama dia, katanya selamat kamu boleh datang untuk audisi. Dia bilang kayak gitu, ini nomornya gitu. Terusnya jadi tuh itu audisinya Februari akhir kan. Nah, pas Februari awal tuh aku ada yang itu ujian masuk college. Pas itu tuh aku kayak kurang 3% dari KKM-nya. Jadi aku nggak bisa masuk dan aku harus tunggu 1 semester lagi gitu. Nah, itu udah lagi down-downnya tuh kayak kayak masa mau ikutan gini sih, aku kan kayak tapi kalau aku nggak ikut juga ya ini tuh mimpi aku gitu loh. Terus kayak kebetulan aku harus nunggu 6 bulan lagi, berarti kan 6 bulan aku nggak ngapa-ngapain tuh kosong. Jadi aku ikut aja, padahal kayak saat itu tuh lagi down, terus aku sakit juga. Jadi sakit karena iya, itu winter pertama aku kan, terus kayak kemasukan kayak virus atau bakteri apa gitu. Terus jadi kayak aku sakit, jadi lemas gitu. Tapi aku kayak ikut aja lah, udah kayak teman-teman aku juga bilang, ayo ikut aja, kamu Banyak support ya berarti. Ya, disupport teman-teman gereja. Kita temenin, mereka bilang kayak gitu. Kita temenin kamu, terus ya, mereka temenin aku sih sampai audisi gitu. Terusnya pas aku masuk gitu, disuruh nyanyi kan, ya biasalah kayak Indonesian Idol atau yang lain-lain gitu, suruh nyanyi refnya aja satu lagu gitu. Terus aku nyanyi lagunya Celine Dion, The Power of Love. Terusnya udah gitu kayak jurinya yang yeay gitu, jurinya yang seneng gitu. Terusnya ya udah lanjut ke babak yang hari itu selesai semua. Terus aku diwawancara di interview kayak ditanyain kamu lagi ngapain di sini gitu. Kayak aku bilang aku mau kuliah, aku mau studi. Terus udah berapa lama di sini? Waktu itu aku kayak baru 6 bulanan gitu, 6 bulan atau 8 bulan gitu. Kayak aku bilang, oh aku baru 8 bulan. Terus kata mereka kayak, wow Jermannya bagus banget ya. Aku dibilangin kayak gitu. Terus ya udah ditanya-tanya tentang kehidupan sehari-hari, terus katanya nanti dihubungin lagi terus ya udah aku pulang kayak nothing tulus, kayak aku ikutan juga nggak ada yang, kalau aku nggak masuk juga nggak ada yang hilang gitu kan. Ya udah nothing tulus, cobain aja. Terus kayak belajar lagi buat tes 6 bulan kemudian kan di rumah. Terus aku di email, selamat kamu lolos gitu. Terus disuruh ke Berlin gitu. Terus kayak ya udah aku ke Berlin waktu itu ada satu babak lagi sebelum blind audition. Jadi di babak yang itu kita ketemu sama vocal coach-nya, sama produsernya, terusnya juga kayak sama fashion stylist-nya, jadi nentuin kayak style kita mau kayak apa gitu di Jadi The Voice persiapin itu. gitu, berarti udah ada timnya Iya. gitu ya. Nah, terus di interview lagi, pemotretan, bla 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 gitu. Terus katanya nanti dihubungin lagi kalau kamu masuk ke blind audition gitu. Terus ya udah nungguin lagi aja. Terus masuk blind audition. Blind audition waktu itu nyanyi lagunya ini Never Enough. Never Enough ya. Oke. Ya. Nah waktu itu sendiri Audi pada saat nyanyiin itu gimana tuh?
uh, pertama langsung di blind apa namanya stage blind audition itu tuh feel-nya Audi waktu itu gimana? Kira-kira bakal lolos atau enggak gitu? Aku ya kalau ya kalau lolos aku mikir aku mungkin lolos, tapi kayak aku nggak tahu berapa yang muter. Aku juga nggak berharap kayak semuanya yang muter gitu. 1-2 pasti ada. Aku pikir 1-2 pasti ada. Kalau semuanya sampai standing ovation gitu, aku bener-bener nggak ini sih. Gak nyangka Nggak banget ya. nggak nyangka. Terus dia juga nggak berharap gitu. Soalnya kan ini di Jerman gitu, kayak liganya udah beda. Kalau di Indonesia kan ya yang ikut aku rata-rata kenal lah. Kayak kita udah bareng dari dulu gitu. Apalagi Ya banyak udah. memang di Indonesia langsung gitu ya. Ini kan makanya tadi di bukan orang asli Indonesianya tapi bisa di sana gitu kan. Mencuri perhatian orang sana gitu kan kayaknya luar biasa. Kayak ya, another league gitu. Terus kan aku juga nggak tahu kayak seleranya mereka tuh kayak apa gitu. Soalnya Hmm. menurut aku musik Jerman tuh bener-bener baru gitu buat aku, kayak nggak something similar sama kita. Hmm. Terus jadi kayak ya udahlah aku coba semaksimal mungkin yang aku bisa. Udah gitu terus kayak sebelum nyanyi aku doa dulu. Itu harus sih. Kayak setiap sebelum nyanyi aku pasti Pasti ya, berdoa. pasti ya. Ya, harus eh, menghindari kecelakaan kecelakaan yang mungkin bisa terjadi. Harus berdoa. Terusnya ya udah relax. Terus juga kan aku pikir kayak ya udah ini mereka orang Jerman semua, aku nggak ada yang kenal sama mereka, jadi kayak no beban gitu nyanyinya. Terus ya terjadilah yang seperti yang dilihat di YouTube. Iya di semua platform media sosial ya, main saat itu Audi trending banget gitu tuh. Dan berarti dari situ Audi sendiri berarti pernah ada bermimpi gitu ya, meskipun kayaknya tuh kayaknya hopeless banget nih gitu ya, tapi berawal dari mimpinya itu sampai akhirnya Audi bisa ada di final melewati berbagai macam babak dan akhirnya dinobatkan sebagai juara The Voice of Jerman 2019 kemarin ya. Oke. Sudah banyak bergabung. Wah, ini pertanyaan dari keluarga Gracia ya, Audi ya. Ini luar biasa banget. Eh, Nungguin Audi. Udah dari kapan nyatet tanggalnya untuk bisa apa namanya interaksi di sini ya. Oke, akan langsung saya sapa satu persatu ya keluarga Gracia yang sudah mengirimkan pertanyaan. Audi siap untuk menjawab? Kak, Nah, ini pertanyaannya Esa ya. belum belajar Kak. Iya. Oke, ini saya mau menyapa dari Ibu Made yang ada di Denpasar, Bali. Halo, selamat malam ya untuk Ibu Made. Luar biasa ini ya, ada di Denpasar, Bali, bergabung tampaknya melalui streaming Radio Suara Gracia FM ya. Oke, selamat malam. Mau bertanya untuk Claudia nih, kira-kira ada rencana untuk berkolaborasi dengan Alis Tonka? Dan yang kedua, bagaimana awal memilih Jerman dan bagaimana berapa lama ya belajar bahasa Jerman dan persiapan sekolah di sana. Ucapannya semoga sukses selalu untuk Audi. Silakan Audi, pertanyaan dari Bu Made. Oh, yang pertama kalau collab sama Alice, pengen sih kayak udah ada rencana gitu. Terus kan kita tinggalnya sama-sama di Berlin nih sekarang. Jadi kayak ya bisa lebih deket gitu untuk komunikasinya lebih gampang. Tapi kayak nggak dalam waktu-waktu dekat ini. Mungkin ya nantilah. Tapi udah ngomong-ngomong gitu sih kayak ayo nanti bikin lagu bareng terus ayo gitu. Udah Udah langsung semangat ya. tektokan lah. Oke. Nah, yang ke Jerman itu kenapa? Karena yang pertama aku ada saudara di sini. Oke. Ya, iya kayak dikasih inilah apa kayak pandangan gitu. Kayak kalau kuliah di Jerman tuh gini advantage-nya gitu. Terus kan kalau kuliah di Jerman itu saat kuliah itu kita boleh sambil kerja magang. Oh gitu. Ya, jadi misalnya kuliah kedokteran juga kan kalau di Indonesia pas koas magangnya. Mm-mm. Aku itu mereka baru kayak semester 1 gitu, tapi mereka udah di rumah sakit gitu. Udah kayak pegang poliklinik anak atau gimana gitu kayak jadinya lebih apa ya? Lebih practical learning lah. Nggak cuma teori aja, tapi juga kita belajar prakteknya gitu. Terusnya juga di Jerman itu biaya hidup dan biaya
tuition buat kuliahnya tuh nggak semahal di negara-negara lain gitu, di Eropa apalagi. Juga Jadinya terjangkau berarti ya. terjangkau banget. Apalagi kan kayak student gitu kan. Maksudnya ya kalau misalnya juga kita kurang-kurang gitu, kita tuh bisa kerja part time. Jadi kayak kebijakan kerja di sini tuh oke banget buat student, menguntungkan. Menguntungkan sekali gitu ya. Ya nggak ngerugiin kita harus yang sampai ngelewatin kuliah gitu, enggak. Jadi kayak di sini tuh benar-benar kebijakannya tuh oke banget buat student, karena mereka juga tahu kalau student-student itu kayak butuh kayak pemasukan, tapi mereka juga harus belajar gitu. Oke, berarti di sana lebih fleksibel gitu ya. Untuk ini banyak dari Audinya sendiri bisa membagi waktu ya antara kuliah dan juga part-time-nya itu ya. Oke, Ibu Made di Bali ya. Tadi pertanyaannya sudah dijawab langsung oleh Audi. Ada lagi. Tadi nanya berapa lama persiapan belajar. Ini saking semangatnya nih kakak nih malam hari ini. Silakan Audi. Jadi di Indonesia aku 3 bulan di Gute Bandung. Itu tapi cuman kayak basicnya aja. Levelnya A1 gitu. Terusnya abis itu aku ke Jerman untuk liburan sama 1 bulan gitu. Setiap hari lesnya. Itu aku level A2. Terusnya waktu aku lulus SMA, aku ke Jerman. Itu aku benar-benar intensif belajarnya. Aku 8 bulan sih. Oh, intensif langsung 8 bulan itu ya? Kali 12 bulan. Gitu. Oke. Udah itu jawabannya. Udah. Terima kasih untuk Ibu Made yang sudah berpartisipasi di malam hari ini di Denpasar, Bali. Luar biasa ya. Tadi pertanyaannya sudah dijawab langsung oleh Audi. Tuhan berkati ya. Lalu selanjutnya ada lagi nih yang bertanya dari Papa Jos ya. Selamat malam Audi, ada di Jerman ya. Mau bertanya nih, pernah nggak kepikir sampai akhirnya bisa menang ya? Dan kira-kira buat anak muda di kota Cirebon, boleh dong share tentang impian. Oke, kira-kira gimana? Ya, kalau bentar, kalau menang itu, ya pernah lah kayak ngimpi-ngimpi gitu, kayak mau menang nih, gini gitu kan. Kayak, ya itu siapa sih yang nggak mau menang gitu kan. Tapi kalau misalnya aku harus menang, itu tuh kayak enggak. Jadi ya aku lakukan yang sebaik mungkin, sebisa aku gitu. Kalau menurut aku kayak menang itu bonus sih. Kan yang paling penting ya, yang penting itu bonus. Yang penting kita udah kayak tahu kemampuan diri kita segimana. Kalaupun kita kalah gitu. Jadi kita tuh tahu kayak apa yang harus diperbaiki dari diri kita. Terus apa kelebihan kita, apa kelemahan kita gitu. Jadinya ya menang itu menurut aku bukan sesuatu, menang kalah itu bukan sesuatu yang kayak gimana banget, tapi kayak itu emang wajar dalam proses gitu kan. Terusnya impian. Ya aku yakin semua orang pasti punya impiannya masing-masing gitu. Tapi banyak yang give up sama mimpinya tuh di tengah perjalanan karena kayak mereka nggak yakin apakah mereka bisa mencapai impian itu gitu. Atau hal-hal yang lainnya, ada tekanan dari mana-mana gitu, kayak dengerin kata orang, lu nggak bakalan bisa gini gitu kan. Menurut aku yang tahu kemampuan kita tuh hanya kita sendiri gitu. Jadi ya don't stop if you're not, kalau kamu tuh belum di limit kamu gitu. Jadi menurut aku apa ya, kita tuh bakalan berhenti kalau kita udah mencapai sesuatu yang indah gitu. Kalau belum ada sesuatu yang indah ya berarti belum waktunya untuk gitu ya. Ya, belum waktunya untuk itu. Jadi just follow your dreams. Menurut aku jangan berhenti karena keadaan. Oke, just follow your dream, jangan berhenti karena keadaan ya. Itu pesan dari Audi untuk anak-anak muda, tidak hanya di kota Cirebon ya, tapi anak-anak muda yang lain yang malam hari ini dengerin spesial ngobrol bareng Audi, dicatat quotes-nya Audi ya. Terima kasih untuk Papa Jos yang sudah bergabung, sudah memberikan pertanyaan ya. Lalu ada lagi nih dari Gideon ya. Selamat malam Audi, selamat malam ya.
Seringkali banyak pendapat orang di luar negeri untuk berkarir lebih baik dari di Indonesia. Sekarang kan Audi juga di Jerman selain sekolah. Bentar, bentar. Oke, bagaimana pendapat Audi tentang persepsi seperti itu? Kalau misalnya di luar negeri itu tuh jauh lebih baik dalam segala hal ketimbang di Indonesia. Pertanyaan dari Gideon ya, gimana? Menurut aku kalau di luar negeri tuh dalam pasti kayak ada yang lebih majunya, kayak misalnya kita lebih dekat sama yang di luar negeri tuh kayak lebih dekat sama perusahaan-perusahaan yang emang internasional gitu. Mungkin kayak Indonesia ketinggalan beberapa step gitu. Tapi itu nggak nutup kemungkinan sih. Itu tergantung kitanya. Jadi kayak pinter-pinter kita nyari peluang. Kalau kita udah di luar negeri tapi kita nggak bisa baca peluang, sama aja sih menurut aku. Kayak kita bakalan selalu ketinggalan. Selalu ketinggalan untuk pursue karir atau yang lain-lain gitu. Ya, Jadi tergantung kitanya juga, tergantung pribadinya. Kalau fasilitas emang udah ada disediakan gitu. oke. Menurut aku kayak gitu. Berarti memang intinya kalau misalnya sama aja kalau misalnya udah beli tiket kereta, kalau misalnya kitanya nggak maju-maju, Iya. jalan keretanya gitu ya. Memang harus kembali dari diri kitanya juga ya Udi ya untuk punya apa namanya rasa semangat. Oke, itu pertanyaan dari Gideon ya tadi, semoga menjawab. Lalu ada satu pertanyaan, oh sebentar ini, salam dari Livia, temannya Audi ya. Nah, Audi kangen banget nih. Semoga bisa cepat pulang ke Cirebon supaya bisa main bareng. Semangat buat kerja di sana meskipun sulit dan banyak tantangan. Pokoknya dari Livia, God bless untuk Audi. Cie, disalamin ya. Ini dari Ya, sahabat banget juga. Livia ya, nama Livia ya. Yang Iya. malam-malam juga kayaknya stay tune. Thank you ya Livia sudah memberikan salam untuk Audi. Mau saya hello dulu mungkin Audi buat Livia? Iya. Hai Liv, sukses juga kuliahnya, semangat. Apa? Jangan jangan capek-capek, tapi gas terus. Gimana sih? Gaskeun. Jangan lupa istirahat, jangan lupa istirahat, jaga kesehatan, tapi tetap semangat gitu, jangan putus asa. Oke, itu Bentar tadi. lagi lulus, Bentar Livia. lagi lulus ya, Livia ya. Iya, lagi lulus. Ini luar biasa kalian serunya persahabatan kalian luar biasa ini banget ya, deket banget ya. Livia memberikan semangat untuk Audi. Pokoknya di sana Audi juga harus semangat ya. Oke, satu buah pertanyaan lagi nih dari keluarga Gracia. Ini dari Daniel Albeni di Kesepuhan Cirebon. Ya, Halo. kapan nok Audi balik ning Cirebon? Pengen foto bareng Ki. Dan kapan ada planning untuk mengadakan konser di Cirebon? Ini dari Daniel Albeni ya. Silakan Audi. Kapan ya? Pengennya, aduh aku tuh kayak pengen setiap tahun balik gitu, cuman ya, ini kan kayak gini ya suasananya kan juga kita nggak bisa ngendaliin. Sebenarnya aku udah ada rencana pulang tuh tahun ini kemarin bulan Agustus, Oh, tiketnya juga udah kemarin ya beli. baru kemarin ya. Iya, tiketnya juga udah beli, cuman ya gini keadaannya. Semoga tahun depan bisa pulang. Oke, berarti nanti kalau ke Cirebon langsung ya ini salah satu fansnya Daniel Albeni bakal meminta foto bareng nih sama Audi. Ya, udah menjawab ya untuk Daniel Albeni pertanyaannya. Semoga nggak penasaran. Nanti pokoknya ditunggu kalau misalnya Audi balik ke Cirebon, mungkin ada homecoming-nya gitu ya. Perayaannya ya Audi ya. Kalau Oke. bunga, Last question ada lagi nih yang bergabung ya. Dari Om Awing di Sukabumi. Halo, selamat malam untuk Om Awing. Audi mau nanya di kampus sekarang ketemu sama Profesor Bene ya. Serasa reuni The Voice of German dong. Diajar nggak sama Profesor Bene? Kalau iya, Profesor Bene ngajar apa? Silakan Audi. kalau Bene itu di profesor piano, tapi piano itu mata kuliah wajib aku nanti semester 3, mulai semester 3 sih. Ya kayaknya aku diajar sama Bene. Nah. Oh gitu. Jadi untuk sekarang masih belum, meskipun berarti satu kampus gitu ya? Ya, jadi Bene itu waktu itu pernah ngiringin aku um, waktu The Voice di babak battle itu, jadi kayak kita ada latihannya gitu, dia itu yang ngiringin si profesornya. Nah terus tuh kayak aku nggak sempat kenalan sama Bene, cuman
ternyata di sini tuh dia profesor piano gitu. Oke, berarti nanti ketemunya sih mungkin di semester ketiga ya. Itu berarti tahun depan. Tahun depan. Oke, ya terima kasih untuk Om Awing yang ada di Sukabumi yang sudah bergabung. Yuk. Ini tampaknya banyak banget ya yang udah nunggu-nunggu Audi, makanya malam hari ini bergabung di gelombang siaran 95,9 Radio Suara Grasi FM. Oke, Audi, setelah memenangkan ajang pencarian, setelah menang kemarin ya, langkah Audi selanjutnya untuk tetap menjaga eksistensi di dunia musik atau dunia tarik suara ini apa sih? Ya paling aku kan juga lagi planning buat single dan mini album. Tapi sebelum itu aku kayak ini sih paling di social media aku berusaha untuk selalu ada gitu. Kayak muncul update kegiatan aku. Terus kan sekarang juga aku lagi kuliah dan aku juga kebetulan aku ambasador dari universitas aku. Jadi kayak Oh, ya itu sih wow. ini off gitu di social medianya sekolah aku. Follow ya, namanya bentar. Luar biasa ya, SRH jadi ambassador-nya langsung dari kampus apa? Berlin di Oh, Instagram. Namanya SRH itu. Jadi, Berlin ya, nanti yes. fans-fansnya Audi bisa apa namanya ngelihat eksistensi Audi di sosmednya ya. Oke, Audi, kalau misalnya tadi tentang orang tua nih ya, bagaimana dukungan orang tua saat tahu Audi punya talenta bernyanyi? Nah, bentuk dukungan mereka itu seperti apa kira-kira? Orang tua aku dukung dari aku pertama kali dari detik pertama aku nyanyi. Orang tua aku benar-benar dukung 100%. Mereka mendukung secara mental dan juga material. Jadi kayak setiap aku capek atau apa, mereka yang selalu encourage aku buat bangkit lagi. Karena menurut mereka kalau kita mau sukses itu kita nggak boleh capek gitu. Betul. Karena kalau kita capek, kita istirahat, nanti bakalan orang-orang yang mungkin di belakang kita gitu udah nyusul karena mereka nggak berhenti. Itu jadi kayak kita harus jalan terus walaupun jalannya lambat atau konstan gitu ya, tapi kita harus jalan terus, kita nggak boleh berhenti sama Yang sekali sampai gitu. stuck gitu ya. Iya betul. Terusnya mereka juga provide semua kebutuhan aku, kayak kalau misalnya aku mau lomba keluar kota gitu, kayak ya mereka selalu dukung, mereka selalu ikut, dan orang tua aku tuh supportive parents gitu loh. Jadi kayak ya mereka selalu mendukung apa impian dan kemauan aku, walaupun kadang-kadang suka ngasih masukan gini, terus kayak aku bilang enggak, aku bisa. Terus mereka selalu menghargai keputusan aku dan oke, kalau kamu bisa buktiin, jangan bikin kita kecewa gitu. Oke, luar biasa ini Audi ya. Dan ibaratnya di samping nama Audi sudah punya bakat talenta yang dari kecil ya, yang dianugerahi Tuhan, dan juga keluarga yang memang sangat-sangat support sekali. Oke, satu pertanyaan lagi, ini datangnya dari siapa ini? Selamat malam, Suara Gracia, saya Dede ya. Halo, selamat malam Dede. Mau bertanya ke Audi. Audi sebagai anak muda yang punya talenta bernyanyi, cara Audi mengelola talenta tersebut bagaimana? Oke, silakan Audi. Cara mengelola talenta itu ya aku kalau aku nyanyi ya atau musik gitu pasti belajar. Aku contohnya aku les gitu. Aku les terus juga aku tuh bener-bener seneng gitu loh kayak mengulik semua tentang nyanyi. Jadi kayak aku pelajarin teknik-teknik yang menurut aku kayak keren gitu atau yang aku pengen kuasain gitu. Jadi tetap kayak apa ya, maintenance gitu, latihan, belajar, terus ikutan coaching, terusnya sekarang kan udah ada YouTube, jadi kayak kita bisa akses coaching itu free gitu dari YouTube, terus kayak ya rajin-rajin lihat gitu, terusnya juga explore, aku suka sih explore kayak latihan lagu-lagu sendiri gitu, walaupun nggak sama guru gitu, tapi tetap latihan sendiri jalan gitu. Terus juga kalau yang penting itu dari seorang penyanyi itu jaga pita suara sih. Itu yang Jadi paling kayak sekali ya. ya, yang paling penting. Jadi kayak jangan make
suara itu buat kayak teriak-teriak atau apa gitu, kayak yang mencelakakan lah gitu, yang mencelakakan diri sendiri, terus kayak pakai teknik-teknik yang salah gitu, terus kayak juga makan-makan. Sebenarnya kalau makan tuh aku masih suka bandel sih, cuman aku baru sadar kalau itu kayak nggak boleh sebenarnya. Berarti memang harus dijaga juga ya. Ibaratnya memang Oh, ibaratnya udah dikasih talenta suara yang bagus, tapi audinya juga tidak menjaga, ya sama aja bohong seperti itu ya berarti ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Dede ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Nah, Audi, satu pertanyaan kembali nih. Ya, kira-kira untuk saat ini, apa mimpi terbesar Audi? mimpi terbesar aku apa ya? Untuk waktu dekat ini mungkin rilis single dan mini album itu. Terus juga aku berharap semoga yang dengerin tuh banyak gitu. Jadi kayak booming gitu. Bing, Aku ya? pengen aku pengen karya aku dinikmati sama banyak orang. Gak cuman orang-orang tertentu aja, tapi aku pengen karya aku tuh jadi kayak universal gitu buat semua orang, dan ya gitu sih. Pastilah ya. Itu aja mimpinya. Atau ada lagi mungkin mimpi yang lain? Mimpi yang lain, aku pengen lulus bachelor, tapi itu masih lama sih, 3 tahun lagi. Aku pengen lulus bachelor dengan predikat cum laude. Oh, pasti. Kan tadi kan seperti yang pertanyaan di awal ya, berawal dari mimpi kan. Waktu itu aja pas lagi ikut apa namanya perjuangan ikut kompetisi di The Voice of German, Audi punya mimpi kan ya. Nah sekarang pun berarti harus punya mimpi untuk bisa lulus dapat predikat cum laude. Luar biasa banget ya ini Maria Grace Audi, memang remaja putri yang memang kisahnya menginspiring sekali untuk keluarga Gracia dimanapun Anda berada. Oke nih, ada tips lagi nggak untuk anak-anak muda untuk mereka nggak takut bermimpi, untuk mereka juga ibaratnya untuk saat ini bisa menemukan potensi mereka, kira-kira ada nggak Audi? Untuk gak takut bermimpi, kita harus gimana ya? Susah ya, aku belum belajar. Ya, semua orang tuh pasti punya mimpi sih, Kak. Menurut aku kayak nggak mungkin ada orang yang nggak punya mimpi tuh, kayak nggak mungkin gitu. Walaupun kayak No life banget berarti kalau nggak sampai punya mimpi ya. mungkin gitu loh. Maksudnya kayak mimpi jadi YouTuber aja kan itu mimpi gitu. Kayak jadi YouTuber juga bukan sesuatu hal yang gampang gitu. Itu kayak Prosesnya juga banyak gitu ya. wah, it's a great beginning kalau kita tuh tahu apa yang kita mau gitu. Even when you want to be a parent, itu juga mimpi karena kayak nggak semua orang bisa punya responsible sebesar itu untuk jadi parent gitu. Menurut aku kayak ya kita bahkan kita mau beli sesuatu aja itu mimpi juga. Jadi kayak kalau kalau udah punya mimpi itu, kita jangan takut untuk berhenti gitu. Kayak jangan takut untuk meraihnya. Jadi kalau ya kita harus bertanggung jawab atas mimpi kita. Contohnya kayak ya kita harus berusaha dengan hal-hal apa yang bisa mendukung untuk mimpi kita supaya jadi terwujud gitu. Misalnya kita kerja, kita belajar, kita nabung atau segala macam gitu kayak. Terus menurut aku yang paling penting itu doa sih. Doa yang paling Kayak tinggi ya. minta jawaban sama Tuhan. Kayak aku juga sering banyak banget yang di pikiran aku tuh banyak kalau Tuhan ini mimpi aku bener nggak sih? Kayak am I meant to be this person gitu. Kayak aku juga punya sekarang pun aku masih punya banyak mimpi gitu. Kayak waktu kemarin sebelum aku kuliah itu aku kayak ada pergumulan mau kuliahnya apa gitu. Karena banyak banget option kan yang aku bisa daftar. Iya. Kayak aku bisa kuliah musik klasik, aku bisa kuliah musik pop, aku bisa kuliah yang lain juga kayak communication mungkin, terus atau apa segala macam yang lainnya juga. Terus aku kayak Tuhan ini pokoknya tolong tunjukin jalan yang emang harusnya aku jalani gitu. Terus kayak ya satu-satu jalannya kebuka gitu. Dan aku yakin sih kalau misalnya Tuhan udah mengkehendaki, pasti mimpi kita tuh bakalan terwujud gitu.
Karena aku yakin kayak hidup kita tuh udah dirancang sama Tuhan. Dan kita boleh pengen apa aja, tapi yang tahu Tuhan. Jadi kita harus ini sih banyak-banyak berdoa dan gitu, minta jawaban. Minta jawaban dan berdoa ya. Oke, ini ada satu fansnya lagi yang masih bergabung ya. Ini dari Lionel. Halo, selamat malam untuk Lionel. Halo. Oke. Mau tanya nih Audi, kalau sekarang kan orang tua lagi dengerin nih, bisa nggak hal yang paling tidak dilupakan dari mereka sehingga Audi bisa meraih hal terbaik hingga saat ini? Everything. Everything. Kayak selama ini aku selalu didukung gitu sama orang tua. Mereka selalu percaya sama keputusan aku semuanya. Oke. Udah mulai berkaca-kaca deh Audinya. Ada yang mau disampaikan mungkin untuk orang tua Audi yang saat ini lagi ikut gabung nih di Ngobrol Bareng Audi. Silahkan. Cheers. Ayo. Thank you for everything. Aku bakal selalu bikin bangga kalian. Udah. Wah, ini jadi pasti ya untuk orang tuanya Audi, om tante yang lagi dengerin pasti bangga banget sama Audi yang udah menorehkan prestasi tidak hanya untuk Audi, keluarga, teman-teman, ini udah untuk apa namanya untuk Kota Cirebon, untuk bahkan untuk Indonesia ya, untuk di dunia, dan pastinya bangga banget sama Audi ya. Cheers up Audi. Oke nih, sudah nggak kerasa juga nih ya. Kita kalau misalnya punya waktu yang luang lebih banyak, mungkin ngobrolnya masih durasinya nggak cukup sekarang ya, Audi ya. Oke, sebelum kita akhiri nih ya, ada permintaan juga nih. Kira-kira lagu rohani yang paling Audi suka apa? Bisa nyanyiin sedikit nggak lagunya? Lagu rohani yang paling aku suka. Ya mungkin ibadahnya sampai Audi tuh bisa kuat banget nih ngedengerin lagu itu, gimana? Dari Hillsong Worship sih, What a Beautiful Name It Is. Boleh dinyanyi. Boleh, silakan. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Yeay, ini mungkin apa namanya keluarga Gracia di rumah sambil tepuk tangan ya, sambil standing applause juga ya. Yang malam hari ini Audi dengan senangnya meluangkan waktu untuk berbagi kisahnya Audi selama di Jerman ya. Thank you so much Audi ya untuk waktunya malam hari ini, dan mau saya thank you juga untuk Livia ya, ini sahabatnya Audi, karena lewat Livia dari Suara Gracia bisa dapat kesempatan untuk bisa ngobrol bareng bersama Audi dan juga untuk keluarga Gracia dan pastinya fansnya Audi ya dimanapun ya. Tadi kan ada yang dari Sukabumi, dari Bali, luar biasa ini antusiasnya di malam hari ini. Oke Audi, sebelum tutup mungkin ada pesan-pesan untuk keluarga Gracia, terutama untuk menghadapi masa pandemi seperti ini ya, kira-kira apa? Semangat semuanya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, jangan jangan lalai lah, terusnya ya pergunakan waktu kalian.
kita selama di rumah aja bisa membuat hal-hal yang banyak, yang baru, yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya, mencoba hal-hal yang baru gitu, menggali bakat gitu. Kayak sekarang kan karena lebih banyak waktu untuk diri sendiri juga kan. Kalau biasanya kita pergi ke sekolah udah pulang-pulang tuh malam-malam, banyak tugasnya ya. Terusnya ulangannya setiap hari. Sekarang tuh kayak it's the time buat kita lebih kayak mengenal diri kita sendiri, terus juga dekat sama Tuhan, dan juga mulai membangun mimpi. Membangun mimpi lagi ya. Oke. Ya, itu dia keluarga Gracia. Ingat pesannya Audi dalam masa-masa pandemi ini harus benar-benar bisa menjaga protokoler yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Dan yang paling utama juga kita sama-sama harus berharap agar semuanya bisa seperti sedia kala, seperti normal kembali. Audi, terima kasih banyak. Oke, di malam hari ini udah memberikan apa namanya kisah, bahkan tadi sempat terhura ya, bukan terharu tapi terhura. Tetap semangat, pasti nanti rindu sama orang tua pasti terobati ya. Kami di sini pasti doakan juga yang terbaik untuk Audi di sana, untuk karirnya Audi yang sudah memberikan yang terbaik. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya Audi ya. Terima kasih untuk waktunya, Tuhan memberkati. Oke, keluarga Gracia akhirnya tuntas sudah ngobrol bareng bersama